Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan kisah seorang pria muda bernama Ghazali Everyday yang mendadak tajir melintir karena menjual foto selfie-nya di platform NFT OpenSea. Nah, gue yakin nih, pasti para sahabat seluler juga udah pada tahu lah ya, siapa Ghazali Everyday ini. Secara beritanya juga udah banyak tersebar di mana-mana. Kronologi viralnya kisah Ghazali ini bermula dari promosi yang dilakukan oleh para komunitas NFT Indonesia dan beberapa public figure. Salah satunya Chef Arnold yang juga ikut membeli foto selfie milik Ghazali. Menurut penelusuran tim seluler dari berbagai sumber, awalnya si Ghazali ini cuma iseng upload foto selfie-nya ke platform OpenSea NFT. Si Ghazali ini emang sengaja nih guys ngumpulin foto selfie-nya dari tahun 2017. Awalnya sih Ghazali ini foto selfie setiap hari kayak gitu ya tujuannya cuma buat bikin video timelapse buat dokumentasi pribadinya aja. Nah kebetulan animo NFT lagi naik daun di beberapa negara termasuk Indonesia. Si Ghazali ini mikir kayaknya lucu juga ya kalau dia ngejual foto selfie-nya di marketplace OpenSea NFT. Karena biasanya yang dijual di NFT itu karya-karya 3D, ilustrasi, musik, dan karya art lainnya. Berdasarkan sumber dari podcast Master Deddy Corbuzier, sampai saat ini Ghazali meraup keuntungan sebesar 1,7 miliar dan yang baru dicairkan sama Ghazali sebesar 0,8 Ethereum atau setara dengan 39 juta. Dan itu untuk kebutuhan pribadinya. Katanya sih, cuan hasil NFT-nya itu mau dipakai Ghazali buat bantu kedua orang tuanya dan mewujudkan salah satu cita-citanya yaitu bikin studio animasi. Oh iya, sekedar informasi tambahan nih guys, 1 Ethereum itu totalnya sekitar 50 jutaan. Dan masih dari sumber yang sama, bahwa katanya harga opening foto selfie-nya Ghazali adalah sebesar $3. Nah, hari ketiga Ghazali promosi di Twitter, sebanyak 933 foto selfie Ghazali langsung sold out. Bayangin tuh guys, $3 kali 933 foto. Berapa ya kan? Terus guys, karena viral, Ghazali ini sampai disenggol sama Dirjen Pajak di Twitter biar nggak lupa bayar pajak. Tapi ya Ghazali mengaku sih kalau dirinya bakal taat bayar pajak. Berbicara soal NFT sendiri adalah singkatan dari non-fungible token yang merupakan token yang nggak bisa ditukarkan, yang biasanya ditemukan di blockchain. Nah, blockchain sendiri adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Walaupun bisa digunain buat membeli sesuatu, tapi NFT ini berbeda dengan aset kripto nih guys. Kalau NFT dia sulit untuk diperdagangkan. NFT memiliki beberapa keunggulan, salah satunya terkait tingkat keasliannya. Konsep NFT memungkinkan pembeli memiliki barang asli tanpa ada yang bisa menirunya. Gak cuma itu guys, NFT juga menyertakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikasi. Beberapa situs yang menyediakan jual beli NFT diantaranya adalah Nifty Gateway, Mintable, Rarible, dan OpenSea. Nah, yang dipakai sama Ghazali ini adalah OpenSea. OpenSea sendiri adalah sebuah platform yang menyediakan ruang bagi penjual, pembeli, dan kreator aset digital untuk bertransaksi dengan mata uang kripto Ethereum atau yang biasa disingkat ETH. Oke, tadi gue udah ceritain kronologi kisah Ghazali Everyday dan penjelasan singkat tentang NFT. Nah, sekarang gue mau ajak kalian diskusi lewat video ini nih guys. Kira-kira kenapa ya orang-orang saat ini menjadikan NFT sebagai investasi? Dan kenapa foto Ghazali banyak yang berani bayar mahal? Begitupun dengan karya-karya NFT lainnya. Jadi sejumlah pihak sekarang mulai menggunakan NFT sebagai investasi dari aspek seni dan barang koleksi dalam bentuk digital. Sebagai contohnya, misalnya ada sebuah lukisan abstrak nih guys. Nah, pembeli percaya kalau NFT berupa lukisan abstrak tersebut ya kalau dibeli nantinya punya nilai jual yang tinggi beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pembeli akan mendapatkan keuntungan. Dari sisi pembeli untung, dari sisi penjual juga untung karena koleksinya bisa laku keras. Apalagi barang koleksinya itu terhubung sama sistem blockchain. Jadi dari sisi keamanan, penjual merasa aman karena koleksinya nggak bakalan dicuri. Nah, dari sisi pembeli, mereka juga bisa yakin kalau koleksi tersebut beneran asli punya si penjual.
Ibarat koleksi ya, pemilik juga bisa menjual barang tersebut jika ada peminat yang berani bayar lebih mahal dari harga belinya dulu. Ibarat koleksi nih guys, pemilik juga bisa menjual barang tersebut jika ada peminat yang berani bayar lebih mahal dari harga belinya dulu. Nah, dari situ pemilik akan mendapatkan untung. Jadi intinya, orisinalitas itulah yang membuat NFT menjadi berharga. Alasan orang rela membayar mahal koleksi NFT pun bermacam. Bagi penikmat karya seni, alasannya bisa sebagai apresiasi. Atau bisa juga dilihat dari aspek ketokohan yang kadang berpengaruh juga nih guys dalam penjualan aset NFT. Misalnya, ada seorang kolektor yang dimana dia adalah public figure ternama di dunia ataupun secara nasional. Dan dia ini menjual suatu koleksi di platform NFT, padahal koleksinya ini yang nggak terlalu punya nilai seni yang mahal. Tapi karena si orangnya ini terkenal dan benar-benar berpengaruh untuk kedepannya, jadinya ada yang berani bayar mahal si koleksinya ini. Kalau dari contoh kisah foto selfie-nya Ghazali ini, kita bisa melihat kemungkinan koleksinya ini bisa dibayar mahal ya karena konsistensinya dalam membuat foto selama 5 tahun yang membuat karyanya bisa bernilai mahal. Dan bisa aja nih guys, nantinya harganya tetap mahal karena dilihat dari kisah viralnya yang heboh dan unik ini. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apa sih yang membuat foto selfie Ghazali ini mahal? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi buat teman-teman di luaran sana, alangkah baiknya jangan gegabah ikut-ikutan posting foto selfie di platform NFT. Bahkan mirisnya ya, kemarin ditemukan cukup banyak unggahan foto KTP di platform OpenSea dengan akun bernama Indonesian Identity Card. Dan itu bener-bener bahaya banget sih guys. Soalnya sepengetahuan gue, foto yang udah diposting di marketplace NFT itu nggak bisa dihapus. Karena kejadian banyaknya foto KTP yang diposting di platform NFT, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengawasi secara ketat para penyelenggara sistem elektronik NFT sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kementerian Kominfo akan mengawasi para penyelenggara sistem elektronik termasuk pihak yang mengoperasikan NFT agar tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau dan menindaklanjuti jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Karena khawatirnya ada transaksi jual beli gambar porno dalam NFT tersebut. Nah, kalau dari Kominfo sih menurut beberapa sumber yang gue baca, mereka tidak melakukan pengawasan terhadap spesifik transaksinya. Mengenai hal tersebut, yang lebih berwenang adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT. Perlu diingat juga nih guys, buat para sahabat seluler yang mau terjun ke dunia NFT, dihimbau untuk berhati-hati dan jangan asal membeli NFT tanpa memikirkan perencanaan yang matang dan beberapa kemungkinan resiko kerugian yang akan terjadi ke depannya. Soalnya NFT tidak bisa disebut sebagai aset liquid, yang artinya nggak semua barang berbentuk NFT yang dibeli bakalan laku ketika dijual kembali. Lalu, NFT juga termasuk hal yang bersifat high risk, high return. Dengan kata lain, NFT bisa memberikan cuan besar, tapi juga bisa merugikan bagi si pemiliknya. So, lebih baik mencari tahu lebih detail terlebih dahulu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum terjun ke suatu hal yang sangat awam bagi kehidupan kita. Oke, segitu dulu video dari tim Seluler TV kali ini. Semoga bermanfaat buat para sahabat seluler. Gue Amara, pamit. See you on next video guys.